RAPP Arabadi sudah bayar. Sudah bayar, Pak. Apa semua PT itu tidak ada prosedurnya? Ada. Kok mereka bisa dari yang kecil sampai besar? Ya. Tapi hari ini dari itu jawabannya seperti itu. Tidak perlu lah disambung seperti ini. Apa nantang namanya ini? Dan aksi kami titik aksi harusnya Pak harus di dalam di pabrik dan di sini Pak. Kami sudah konfirmasi sama Polres. Ini sudah ada izin pemberitahuan. Harusnya kalau mau diadang seperti ini, mau dirubah alurnya atau lokasinya, kasih tahu. Perusahaan kan ada manajemen. Ada kan Pak? Betul. Potong-potong lagi biasa kan? Ada kan? Tapi kan tidak pernah dikonfirmasi oleh perusahaan. Ada tak Bapak telepon kami? Tak usah dulu sih gini-gini kami jelaskan aja. Ada, ada. Nah, sampai saya ke sini Bapak garang-garang, sampai sekarang Bapak masih garang sama saya. Nah, serah. Serah. Dulu gue jangan macam mama macam ini. Ini masih lama Pak, sampai jam 5. Sampai besok pun nggak apa-apa Pak. Berarti Bapak nggak jaga di dalam. Atau macam mana Pak Ali? Kita masuk ke dalam. Orang-orang tambah lagi, masyarakatnya kita tambah lagi. Perlu Pak. Yang lain pada itu. Saya takut pula gini Pak. Bagus masalahnya ngomongnya kan. Ini ngomongnya kalau ini yang disampaikan tuh lain kayak gitu. Apa pendidik? Ya Pak. Ya Bapak security, udah jelas kan tadi? Ya Pak, udah jelas kan? HGU memang HGU-nya, oke. Udah diurus, oke, udah ada. Emang udah ada Pak, emang ada HGU kalian. Cuman yang masuk di wilayah Kabupaten Pelalawan, ada orang Pelalawan sini, security-nya ada? Ada? Ada. 5.000 Pak, 5.000, 20% berapa? Oke, kalau katanya undang-undang baru dari 2007, undang-undang dari Dinas Perkebunan ada, Kementerian Perkebunan ada. Tahun berapa? 2014. Dalam aturan 3 tahun sejak proses perkebunan berproses, IUP-nya itu harus syaratnya adalah fasilitasi kebun masyarakat 20%. Itu dia Pak. Dari 2014 sampai hari ini belum ada kan? Tidak ada. Artinya kalau Bapak bilang undang-undang itu berlaku, aturan berlaku ketika ada undang-undang, memang betul. Memang betul. Oke, 2007 belum ada. Tapi di dalam perusahaan itu ada aturan nomor 40 tahun 2007. Ada undang-undangnya, CSR. Ada enggak Bapak-bapak, Ibu-ibu, CSR-nya kita dapat? Dari perusahaan. Mana ada? Ada. Oke. Jadi gimana Pak? Bapak bisa mutus atau kami ke dalam? Udah lah, jangan digantung-gantung Mbak. Jalan tengah lah Pak. Itu tuh. Ya, kan sudah jelas Pak. Saya bilang ya, aturan itu nggak berlaku surut Pak. Ya, karena aturan bermula itu 2007. Ya, makanya kalau Bapak mau diskusi dengan terkait masalah kemitraan ya, plasma, ya kita diskusi di perkebunan. Biar jelas pemahaman yang dimaksud di dalam aturan. Ya. Kecuali begini Pak, yang Bapak sebutkan nih, perusahaan baru, ya, nah, dia dapat izin baru nih, selama 3 tahun. Nggak ngomong aja lah apa selama 3 tahun, dia berkewajiban, ya Pak ya, berkewajiban untuk memfasilitasi pembangunan kebun. Nah, TIP ini lahir di tahun berapa Pak? Ya. Gini Pak ya. Jadi jangan dibalik-balikkan. Saya enggak balik-balikkan Pak. Barang ini begini. Kalian sudah berdiri dari tahun 2001, dari 1991 atau sejak kemerdekaan. Namun setelah pemerintah mengeluarkan produk itu berlaku Pak. Apa yang Bapak pandang tidak berlaku surut? Berlaku surut di mana? Kan kami tidak menuntut yang dari 2007 ke belakang, tidak. Tapi yang kami tuntut adalah dari sejak 2014 Undang-Undang nomor 39 dari Dinas Kementerian Perkebunan. Iya, makanya saya bilang. Yang setelah dari 2021 mana? Dan dalam aturan itu, Pak, bukan pihak perusahaan yang bukan. Tetapi dari pemerintah menilai siapa yang layak menjadi sasaran 20% itu baru diajukan ke perusahaan. Bapak katanya baca regulasi. Bapak bilang saya bolak-balikkan regulasi. Tapi itulah regulasinya, Pak. Regulasinya jelas Pak, ya. Makanya Pak Bupati kan sudah bersurat, ya kan? Ya. Ya. Dan kita pun sudah berproses.
segamai. Sekarang udah pendaftaran CPCL, ya. Pak Wali, Ya. sampai mana Pak Wali? Coba jelaskan sini Pak Wali. Kalau setahu saya, sebetulnya saya dilantik 31 Juli 2015. Kerja saya 100 hari kerja. Saya sudah mengusulkan ke perusahaan yang namanya Polaka KPA 2015. Ya, sampai sekarang juga baru ini beberapa ini karena nak mendirikan HGU dia. Oh, udah. Nah. Izin Pak ya. Ya, Izin ya ya, setahu saya tunggu dulu Pak Samsul. Satu-satu ngomong, Pak Samsul satu-satu ini memang ngomong. agak apa dia nih? Masuk ke desa saya aja tak minta izin sama saya tuh. Ke rumah pun tak mau dia. Cari dia datang ke rumah Pak Wali. Pak Wali izin Pak Wali kami begini. Pak Wali ini tidak ada jumpa sama kita. Sekolah tinggi ada. Izin Pak Wali ya. Apalagi Pak Samsul. Izin Pak Wali ya. Saya Kita sama-sama sekolah. Nah, Selesaikan bagus-bagus. izin ke Pak Wali. Yang pertama datang itu kan Pak Edil, karena saya tidak bisa datang. Betul nggak Pak? Kan Yang pertama kemarin datang untuk operasi kan Bapak duduk-duduk aja situ. Kenapa tak jumpa Pak Wali? Pak Wali kan ada situ. Hargai Pak Wali Pak sedikit. ya, izin ya. Pembentukan koperasi saya udah tembusin Pak Kades, Pak Sekdes ya. Pak, saya jujur ya, nomor Bapak, makanya saya bilang kita kan ada buat grup itu, nomor Bapak nomor baru. Nah, yang jelas ya itu tadi kita selesaikan Bukan saya bagus-bagus nggak- saja. Tidak ada nggak kata-kata ya, sini. tidak Tidak ada ngomong-ngomong apa-apa kita. Selesaikan secara undang-undang. Aturan ini seperti apa? Tak ada udah kita kumpul rame-rame gini. Ada yang S1, ada yang S2. Kalau kita sampai siang kayak ini kita selesai kasusnya. Ya kan? Ngapain kita juga tegak ini? Makanya saya bilang Pak, kalau berbicara kemitraan, mari kita di disbun, biar jelas. 2015 itu saya sudah usulkan. Enggak. Ya, program saya kerja 100 hari. Sampai sekarang belum ada juga itu. Kan kami meminta ke perusahaan menyembah, minta pipa sebatang aja tak bisa. Ini perusahaan ini nih. Sampai sekarang apa? Saya gara-gara kepala desa aja, kota kepala desa sudah saya habiskan nih. Iya, saya berani juga masuk penjara. Bukan saya tak berani, ini datang ke desa pun izin pun tidak sama kita. Saya kepala desa Kampung Mutiara. Harusnya Pak datang itu macam mana Pak Wali? Nih sama abang saya nih, mana saudara saya tadi itu. Datanglah bagus-bagus sama Pak Wali. Pak Wali kami mendirikan koperasi nih Pak Wali macam mana kita harus bersama Pak Wali. Kita dihargai, kita sama-sama sekolah. Jangan Pak Samsul datang kami ini bekeras, tak boleh masuk begitu aja. Selesaikan bagus-bagus ngomong yang baik-baik. Kita kok sama-sama manusia. Ya bagaimana nih korlap sambut yang bagus. Kan enak kita ngomong kita baik-baik. Jangan kasar-kasar gini. Kita setiap hari jumpa kita. Ya kan? Bagus-bagus duduk bersama. Apa jalan keluarnya? Itu baru orang bijak. Tapi kalau kumpul rame-rame kayak gini, berkor-kor kita, masuk video, masuk apa, kan ada arti juga. Duduk kan apa permasalahannya? Ini korlap kami, apa yang bagus kita laksanakan. Selesaikan bagus-bagus. Kalau belum ada transaksi laksanakan yang baik. Itu aja permintaan kami. Bukan ada minta banyak-banyak. CD-nya macam mana, program CD-nya macam mana, CSR-nya macam mana. Tak ada guna kami Itu minta Bapak waktu itu kerja. matanya celah. Bagus aja kita. Ini pun kawan-kawan berdirinya ada ponakan, ada keluarga. Berteka-teka ini tak ada guna. Nah, sekarang bagikan masuk selesai bagus-bagus. Kata dia mau numpeli karakter dengan perusahaan. Tempeling Kan duduk apa sama-sama. Ya tidak ada gunanya keras-keras kita. Asal itu cari makan di perusahaan. Kami juga gitu sama-sama. Jangan membela perusahaan terus. Bela juga masyarakat. Macam pegawai-pegawai yang ada ini, pam-pam ini, dia orang tengah, tak bisa berpihak kepada perusahaan saja, pihak kepada masyarakat. Saya juga gitu. Saya di pemerintah, berpihak kepada masyarakat, itu juga pada perusahaan. Sama-sama, cari jalan keluarnya macam mana ini yang terbaik, itu maksudnya. Tapi kalau Pak Samsul datang marah-marah, tak boleh masuk, tak boleh panggil separamai, itu bukan suatu jalan keluarnya. Ya kan, duduk sama-sama, apa salahnya? Ya kan, ini bagi-bagi masalah boleh Pak Samsul, mohon maaf lah. Kita selesai saja bagus-bagus. Macam mana jalan keluarnya? Duduk kita bersama-sama, jangan kita undang ramai-ramai. Ini tak ada guna. Duduk aja macam mana? Perjanji sama bupati macam mana? Programnya macam mana? Jelas sama-sama, kita mau sama-sama. Kalau dananya belum cair lagi pusat, kami juga bilang ngotot cepatnya, tapi ada nampak gambarnya. Kalau tak ada nampak gambaran, lagi 2014 saya usulkan sampai sekarang belum lagi terrealisasi apa pola KPA-nya. Hanya di ini perusahaan ya Pak. Jadi kita selesaikan bagus-bagus, duduk bersama-sama, kita cari jalan keluarnya. Kita kan sama-sama sekolah, sama-sama tahu ilmunya. Jangan kita berkor membela perusahaan, membela masyarakat. Tidak, ini tidak membela semua. Menyelesaikan permasalahan macam mana yang baik bisa selesai. Itu yang kita cari. Kita berjemur di mana panas. Sholat tidak apa tidak, kan rugi kita. Samsul bawa ini
Wah, kami tidak anarkis, tak ada guna dari kawal-kawal Makanya tuh. saya bilang, izin ya Pak ya. Makanya saya bilang, saya untuk terkait yang 90 juta itu, ini kita lapor. Ya. Dana sudah disetujui. Contoh Pak kita ya, saya bilang, parkir kiri kanan, itu kan kita kooperatif. Dan ini kan masih on progress di Jalan Pemda, ya kan Pak ya. Bukan kita nggak lapor Pak. Makanya saya bilang, kalau ada yang mau nalangi, nanti kita selesaikan dengan dia aja begitu. Masalahnya dana Saya bisa dalangi bayar 2 kali lipat. Iya betul tuh. Nanti saya bayar 90 juta. Betul. Saya ini Pak Sadul. Saya bukan ada apa-apa. Miskin betul PT THIP kalau ada yang nalangi. Udahlah Pak, jalan tengah bayar aja lah Pak. Ini jalan tengah aja lah Pak. Untuk umum kok, bukan untuk pribadi. Alah, untuk umum jangan sama punya Pak situ. Orang lain kan untuk orang PT-nya. Berarti tadi molor punya Pak. Berarti tadi molor punya. Jadi sudah sampai mana masyarakat kan mau tahu Pak? izin ya Pak ya. Saya jujur aja Pak Wani ya. Untuk pengukuran di Gambut ya, sebenarnya itu terkendala ya. Saya minta Pak Tengku, Wakil Ketua DPR ya. Beliau lah yang menelpon Pak Sekdes ya, sehingga pengukuran itu terjadi ya Pak ya. Aku jujur aja Pak ya. Dia datang ke rumah. Sebetulnya kalau perusahaan mau membantu, nggak usah mempersulit masyarakat, nggak usah mempersulit